warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Prodi D3 Keperawatan 3B semester 5. Pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi pemeriksaan fisik pernapasan dan jantung. Pemeriksaan fisik torak adalah prosedur pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk mengetahui kondisi organ di dalam rongga dada, termasuk jantung dan paru. Tujuan dari pemeriksaan pernapasan yang pertama untuk mengetahui kondisi dada dan yang kedua untuk mengetahui kondisi paru-paru yang meliputi IPPA, infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Alat yang dibutuhkan yaitu ada stetoskop, handskun, dan spidol. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya perawat Risma yang bertugas pada pagi hari ini dari 7 pagi hingga jam 2 siang nanti ya Pak. Apakah betul ini dengan Bapak Arya? Boleh saya lihat gelangnya terlebih dahulu Pak? Maaf ya Pak. Iya Pak, betul. Sebelumnya saya sudah memverifikasi data Bapak terlebih dahulu. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan Bapak ya Pak, yang bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan paru-paru Bapak dalam keadaan normal atau tidak ya Pak. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5-10 menit dan prosedur tindakan akan saya lakukan di ruangan Bapak. Apakah Bapak bersedia dan mengizinkan iya? Jika Bapak sudah bersedia, maka saya akan mempersiapkan alatnya ya Pak. Baiklah Pak, saya sudah mempersiapkan alatnya. Saya akan langsung memulai tindakan ya Pak. Tutup sampiran. Cuci tangan sebanyak 6 langkah. Kemudian memakai handskun. Setelah memakai handskun, setelah itu anjurkan pasien untuk setengah duduk atau semi paulat dan menyarankan pasien untuk melepas pakaian bagian atasnya. Bapak, maaf bisa setengah duduk posisinya? Ke belakang ya Pak ya. Selimutnya saya buka terlebih dahulu ya Pak ya. Bapak, bajunya bisa dibuka. Saya bantu ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Bapak ke atas sedikit, ke atas. Terus ya, seperti itu ya Pak ya. Baiklah Pak, saya akan langsung memulai proses pemeriksaannya kepada Bapak. Pertama, saya akan melakukan inspeksi pada area wajah dan leher pasien terlebih dahulu. Kita lihat apakah pasien tampak sesak atau tidak. Pernapasannya cuping hidung atau tidak. Dan apakah terlihat tarikan otot-otot bantu pernapasan, yaitu sternocleidomastoid atau trapezius pada pasien. Kemudian lihat bagian dadanya. Apakah dalam keadaan normal atau tidak normal. Lihat apakah bentuk dadanya terlihat seperti barrel chest, funnel chest, atau pigeon chest. Setelah itu, lihat permukaan dinding dadanya. Apakah warna kulit sama dengan kulit sekitar? Apakah terdapat massa atau deformitas pada dinding dada pasien? Dan melihat juga pergerakan dari dinding dadanya statis atau dinamis. Setelah melakukan inspeksi, saya akan melakukan
Palpasi. Yang pertama, lakukan palpasi ringan pada seluruh bagian lapang paru pasien untuk menentukan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lakukan palpasi pada ICS 1 midclavicula dextra. Sakit tidak, Pak? Tidak. Sakit tidak, Pak? Tidak. Sakit tidak, Pak? Tidak. Sakit tidak, Pak? Tidak. Sakit tidak? 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 Tidak. Kemudian melakukan palpasi ekspansi dada pada marga costa. Maaf ya, Pak ya. Tarik nafas, Pak, coba. Sakit tidak, Pak? Tidak. Tidak. Kemudian melakukan palpasi taktil primitus. Tarik nafas, Pak. 99. 99. Tarik nafas, Pak. 99. Tarik nafas, Pak. 99. Kemudian saya akan melakukan perkusi. Perkusi akan saya lakukan pada bagian 6 titik torak pasien untuk mengetahui batas dari pernapasan dan jantung. Pak, saya akan melakukan perkusi ya, Pak, pada bagian dada Bapak. Maaf ya, Pak ya. Dimulai dari ICS 1 midclavicula dextra sampai ke ICS 6 midclavicula sinistra. Jika pada ICS 2 midclavicula dextra terdapat perbatasan antara suara sonor dan redup, maka beri tanda. Setelah melakukan perkusi, lalu lakukan auskultasi pada 6 titik torak. Bapak, saya akan melakukan auskultasi pada dada Bapak ya, Pak ya. Pertama, lakukan auskultasi pada ICS 1 midclavicula dextra. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Lakukan auskultasi sampai ICS 6 midclavicula sinistra. Setelah saya selesai melakukan pemeriksaan pada bagian depan pasien, saya juga akan melakukan pemeriksaan pada bagian belakang tubuh pasien. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi dilakukan, dari infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Bapak, boleh Bapak membalikkan badan ke arah sana? Pertama, lakukan infeksi. Kita lihat bentuk dada dari bagian belakang pasien nampak normal atau tidak, seperti barrel chest, funnel chest, atau pigeon chest. Lihat warna kulitnya, apakah sama dengan kulit sekitar, apakah terdapat massa atau tidak, terdapat deformitas atau tidak, dan terdapat bekas luka atau tidak, dan terdapat jaringan parut atau tidak. Pertama, lakukan palpasi ringan pada seluruh bagian lapang bagian belakang dada pasien. Sakit tidak, Pak? Tidak.
Sakit tidak? Sakit tidak? Tidak. Sakit tidak? Tidak. Sakit tidak? Tidak. Sakit tidak? Tidak. Kemudian lakukan palpasi ekspansi dada. Maaf Pak ya. Tarik napas Pak. Sakit tidak? Tidak. Dan yang terakhir melakukan palpasi taktil primitus. Tarik napas Pak. 90. 99. 9. 9. 90. 9. Tarik napas. 90. 99. Kemudian saya akan melakukan perkusi. Maaf Pak ya. Yang terakhir melakukan auskultasi. Tarik napas Pak. Tarik napas Pak. Tarik napas Pak. Tarik napas. 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 Setelah selesai melakukan semua pemeriksaan, maka kita rapihkan kembali pasien. Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Bapak bisa balik lagi ke sini ya badannya. Bapak bisa memakai kembali baju Bapak. Ya, saya bantu. Bereskan alat. Buka sampiran. Cuci tangan sebanyak 6 langkah. Dan kembali berkomunikasi kepada pasien. Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan Bapak. Dan data yang saya dapatkan, Bapak dalam keadaan normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika seperti itu, saya permisi untuk kembali ke ruangan saya ya Pak. Jika Bapak memerlukan bantuan saya, Bapak bisa memanggil saya melalui keluarga Bapak di ruangan perawat. Baiklah Pak, selamat pagi. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak. Mari, assalamualaikum. Pemeriksaan fisik jantung. Tujuan dari pemeriksaan fisik jantung yang pertama untuk mengetahui kondisi jantung yang meliputi IPPA, infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Alat yang disiapkan yang pertama ada stetoskop, handscoon, dan spidol. Fase orientasi. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya perawat Risma yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 pagi hingga jam 2 siang nanti ya Pak. Apakah betul dengan Bapak A? Boleh saya lihat gelangnya terlebih dahulu Pak? Maaf ya Pak ya. Ya betul. Bapak, sebelumnya saya sudah memverifikasi data Bapak. Pada kali ini saya akan melakukan prosedur tindakan pemeriksaan fisik pada jantung Bapak yang bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan jantung Bapak dalam keadaan normal atau tidak ya Pak. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5-10 menit ya Pak. Prosedur tindakan akan saya lakukan di sini di ruangan Bapak. Apakah Bapak bersedia iya dan mengizinkan?
Jika Bapak sudah mengizinkan, saya akan mempersiapkan alatnya ya Pak. Baiklah Pak, saya akan langsung memulai tindakannya Pak. Tutup sampiran, cuci tangan sebanyak 6 langkah. Pakai handscoon. Baiklah Pak, saya akan memulai proses pemeriksaannya Pak ya. Sebelumnya selimutnya saya buka terlebih dahulu ya Pak ya. Maaf Pak, bajunya bisa dibuka Pak. Bapak duduk. Saya bantu ya Pak ya. Bapak tiduran saja, tiduran. Pertama, saya akan melakukan inspeksi. Lihat bentuk perikordium pada pasien, simetris atau tidak. Apakah ada lesi atau tidak, ada massa atau tidak, dan terdapat jaringan parut atau tidak. Kemudian, inspeksi ictus cordis. Normalnya, ictus cordis bisa terlihat dan bisa juga tidak terlihat. Namun, pada orang kurus biasanya akan terlihat menonjol. Dan pada orang gemuk kurang terlihat. Lihat ictus cordis pada dada pasien. Normalnya, ictus cordis terdapat pada ICS 5 1-2 cm medial linea medioclavicularis sinistra pada daerah sini. Jika ictus cordis terlihat bergeser ke arah lateral, maka patut dicurigai terjadi RPH atau right ventricular hypertrophy, yaitu pembesaran jantung ke sebelah kanan. Dan jika ictus cordis bergeser ke arah caudal dan melebar, patut dicurigai itu adalah LVH, Left Ventricular Hypertrophy, atau pembesaran jantung ke sebelah kiri. Setelah melakukan inspeksi, kemudian lakukan palpasi. Palpasi ictus cordis sampai teraba dan rasakan kuat atau tidak. Setelah itu lakukan palpasi sternalis. Letaknya berada di ujung sternum processus sipoideus. Normalnya itu tidak terdapat denyutan. Jika terdapat denyutan, berarti positif RPH. Kemudian palpasi pulsus epigastrium. Letaknya lebih ke bawah dari processus sipoideus. Normalnya tidak terdapat denyutan. Jika terdapat denyutan, positif RPH. Lakukan palpasi pulsus parasternalis dengan cara jari 2, 3, dan 4 diletakkan pada linea parasternalis kiri ICS 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Normalnya itu tidak terdapat denyutan. Kemudian kita lakukan palpasi untuk mengetahui terdapat trill atau tidak, yaitu getaran yang asalnya dari bising jantung yang keras sehingga membuat getaran pada dinding torak. Jika terdapat trill positif, maka kita tentukan lokasi maksimumnya itu di katup sebelah mana. Dan kita lakukan pengecekan pada arteri radialis pasien untuk mengetahui pasiennya itu sistol atau diastol. Kemudian lakukan perkusi untuk mengetahui batas-batas jantung dari pasien.
mulai dari ICS 2, CS 2, mid clavicula dextra, perkusi sampai ke bawah. Sampai menemukan suara pekak. Setelah terdengar suara pekak, kita naik 1 ICS, kemudian ke arah medial dan perkusi terdengar redup. Naik 1 ICS ke arah medial dan suara terdengar redup. Dan disinilah batas jantung sebelah kanan, lalu tandai. Lanjutkan perkusi ke arah kiri, perkusi redup sampai terdengar sonor. Itulah batas kiri jantung. Lalu ditandai. Normalnya untuk batas jantung sebelah kanan yaitu ICS 5 linea parasternalis dextra. Dan normalnya batas kiri jantung yaitu ICS 5 1-2 cm medial linea medio clavicularis sinistra. Kemudian lanjutkan perkusi mencari pinggang jantung. Naik 1 ICS dimulai dari ICS 4 linea axillaris anterior sinistra. Perkusi terdengar sonor. Lalu dilanjutkan sampai lateral hingga terdengar redup. Lalu tandai. Kemudian naik 1 ICS dari ICS 3, tarik garis ke arah linea anterior sinistra. Kemudian perkusi ke arah medial sampai bertemu suara perbatasan sonor dan redup. Lalu tandai. Normal batas bawah pinggang jantung yaitu ICS 3 linea parasternalis sinistra. Batas atas jantung yaitu di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Setelah selesai melakukan perkusi, yang terakhir adalah melakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Yang pertama kita cek pada bagian katup aorta yaitu di ICS 2 linea parasternalis dextra. Normalnya itu bunyi jantung 2 lebih besar daripada bunyi jantung 1. Lalu palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistol atau diastol. Dan apakah terdapat bising jantung atau tidak. Kemudian lakukan auskultasi pada bagian katup pulmonal ICS 2 linea parasternalis sinistra. Normalnya itu bunyi jantung 2 lebih besar daripada bunyi jantung 1. Kemudian auskultasi katup tricuspidalis
ICS 5 linea parasternalis sinistra. Normalnya itu bunyi jantung 1 lebih besar daripada bunyi jantung 2. Yang terakhir, kita lakukan auskultasi pada bagian katup mitral di ICS 5 1-2 cm medial linea midclavicularis sinistra. Normalnya itu bunyi jantung 1 lebih besar daripada bunyi jantung 2. Yang terakhir, lakukan auskultasi pada ICS 6 medial linea midclavicularis sinistra dengan cara menyuruh pasien untuk ke sebelah kiri. Bapak bisa ke sebelah kiri, Bapak. Ini ya. Nah, miring ya, Pak ya. Nah, seperti itu ya, Pak ya. Saya periksa dulu ya, Pak. Bentar. Bapak, balik lagi ya, Pak ya. Setelah selesai melakukan semua pemeriksaan, kemudian kita rapihkan kembali pasien. Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada jantung Bapak ya. Sekarang Bapak bisa kembali memakai baju Bapak ya, Pak ya. Saya bantu. Setelah merapihkan pasien, lalu saya akan membereskan alatnya. Setelah itu, mencuci tangan sebanyak 6 langkah. Fase terminasi. Dan kembali berkomunikasi kepada pasien. Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bagian jantung Bapak dan hasil yang saya dapatkan, keadaan jantung Bapak dalam keadaan normal, tidak ada perlu yang dikhawatirkan oleh Bapak. Jika seperti itu, saya permisi untuk kembali ke ruangan saya ya, Pak. Jika Bapak memerlukan bantuan saya, Bapak bisa memanggil saya melalui keluarga Bapak di ruangan perawat. Semoga Bapak lekas sembuh. Selamat pagi Bapak. Mari ya Pak, Assalamualaikum. Lakukan evaluasi dan dokumentasi. Sekian dan terima kasih.